Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Nugradi. Di sini saya sebagai narator akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai job analysis. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Namira Pangesti Hanawi dengan NIM 38, Anindya Rosi dengan NIM 48, Liana Sekarawati dengan NIM 58, dan saya sendiri Mustafa Nugradi dengan NIM 68. Nah, dalam presentasi kali ini apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas pengertian analisis pekerjaan. Kemudian yang kedua, pentingnya analisis pekerjaan. Yang ketiga, tahapan dalam analisis pekerjaan. Dan yang keempat, metode analisis pekerjaan. Baiklah, masuk materi yang pertama mengenai pengertian analisis pekerjaan atau job analysis. Analisis pekerjaan adalah mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun informasi tentang sebuah komponen pekerjaan, karakteristik, dan permintaan, menurut Sanchez dan Levin 2000. Yang kedua, kita masuk mengenai pentingnya analisis pekerjaan. Seberapa penting sih analisis pekerjaan itu? Analisis pekerjaan atau yang biasa disebut job analysis yang menyeluruh adalah dasar dari hampir semua aktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya, di sini ada beberapa aspek-aspek dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, deskripsi pekerjaan atau job description merupakan hasil tertulis dari analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dan deskripsi pekerjaan berfungsi sebagai dasar untuk beberapa kegiatan sumber daya manusia, termasuk seleksi karyawan, evaluasi, pelatihan, dan desain kerja. Yang kedua, pelatihan atau training. Analisis pekerjaan menghasilkan daftar aktivitas pekerjaan yang dapat dilakukan secara sistematis, digunakan untuk membuat program pelatihan. Aspek berikutnya adalah klasifikasi pekerjaan atau job classification. Klasifikasi pekerjaan berguna untuk menentukan tingkat gaji, transfer, dan promosi. Kemudian yang keempat adalah evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Dapat digunakan untuk menentukan nilai suatu pekerjaan. Dan aspek yang terakhir adalah desain pekerjaan atau job design. Dapat digunakan untuk menentukan cara yang optimal di mana sebuah pekerjaan harus dilakukan. Berikut akan saya bacakan manfaat dari analisis pekerjaan. Yang pertama, analisis pekerjaan terperinci dilakukan untuk menentukan persyaratan pekerjaan. Yang kedua, menyediakan dasar untuk mendirikan validitas seleksi dan prosedur promosi. Yang ketiga, untuk mengembangkan prosedur yang valid dan defensif yang mencerminkan esensial fungsi pekerjaan, tugas pekerjaan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan harus didefinisikan. Dan yang terakhir, dapat menjadi salah satu aspek yang paling bermanfaat dari sebuah proyek karena analisis pekerjaan atau job analysis terjun di lingkungan baru dan orang baru. Materi yang selanjutnya adalah tahap-tahap dalam analisis pekerjaan. Dalam menganalisis pekerjaan, langkah pertama adalah identifikasi tugas yang dilakukan. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang ada. Dan yang ketiga, mewawancarai ahli subjek. Metode yang paling umum untuk melakukan analisis pekerjaan adalah dengan mewawancarai ahli materi pelajaran atau UKM. UKM adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan dan termasuk pemegang jabatan, supervisor, pelanggan, dan manajemen tingkat atas. Pedoman yang harus diikuti agar wawancara berjalan dengan lebih lancar antara lain yang pertama, mempersiapkan wawancara dengan mengumumkan analisis pekerjaan kepada karyawan jauh-jauh hari. Yang kedua, buka wawancara dengan menjalin hubungan baik, membuat pekerja merasa nyaman, dan menjelaskan tujuan wawancara. Dan yang terakhir, lakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan terbuka, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, dan memberikan waktu yang cukup bagi karyawan untuk berbicara dan menjawab pertanyaan. Kemudian langkah kedua adalah tulis pernyataan tugas. Pernyataan tugas akan digunakan dalam inventaris tugas dan dimasukkan dalam deskripsi pekerjaan. Pernyataan tugas setidaknya harus berisi tindakan atau apa yang dilakukan dan objek atau yang tindakan itu dilakukan. Seringkali pernyataan tugas juga menyertakan di mana tugas dilakukan, bagaimana itu dilakukan, mengapa itu dilakukan, dan kapan itu dilakukan.
Langkah ketiga adalah nilai pernyataan tugas. Setelah pernyataan tugas ditulis, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis tugas dengan menggunakan sekelompok UKM untuk menilai setiap persyaratan atau pernyataan tugas berdasarkan frekuensi dan tingkat kepentingan atau kekritisan tugas yang sedang dilakukan. Selanjutnya, langkah keempat, tentukan KSAO esensial. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan, merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu tugas. Yang kedua adalah skill, merupakan keterampilan atau kemahiran untuk melakukan tugas yang dipelajari. Selanjutnya adalah ability atau kemampuan atau kapasitas dasar untuk melakukan berbagai tugas yang berbeda, memperoleh pengetahuan atau mengembangkan keterampilan. Dan yang terakhir, other karakteristik atau faktor pribadi seperti kepribadian, kemauan, minat, dan motivasi, dan faktor nyata seperti lisensi gelar dan pengalaman bertahun-tahun. Dan yang kelima, memilih tes untuk mendapat KSAO atau yang tadi saya sebutkan. Metode ini akan digunakan untuk memilih karyawan baru dan mencakup metode seperti wawancara, sampel pekerjaan, tes kemampuan, tes kepribadian, pemeriksaan referensi, tes integritas, biodata, dan pusat penilaian. Nilai rata-rata yang diperoleh dari langkah 4 akan digunakan untuk menilai skor tes. Selanjutnya kita masuk materi yang keempat, yaitu metode analisis pekerjaan. Metode analisis pekerjaan yang pertama adalah observasi. Metode di mana analisis pekerjaan terlatih mengumpulkan informasi tentang pekerjaan tertentu. Untuk melakukan pengamatan yang akurat, analisis pekerjaan harus tahu apa yang harus dicari. Selanjutnya adalah partisipasi. Dipakai saat analisis pekerjaan, mungkin ingin melakukan pekerjaan atau operasi pekerjaan untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Yang ketiga, data yang tersedia. Data yang ada harus selalu diperiksa untuk memastikannya sesuai dengan pekerjaan seperti yang saat ini dilakukan, dan juga untuk menentukan apakah data yang ada memperhitungkan dimasukkannya teknologi baru dalam pekerjaannya. Metode analisis pekerjaan yang keempat adalah wawancara. Metode wawancara dapat melibatkan pertanyaan terbuka ataupun pertanyaan yang terstruktur atau standar. Yang kelima, survei. Metode survei analisis pekerjaan biasanya melibatkan kuesioner, administrasi, pensil, dan kertas yang diisi oleh responden dan dikembalikan ke analisis pekerjaan. Dan yang terakhir, buku harian pekerjaan. Metode lain untuk analisis pekerjaan adalah meminta pemegang jabatan pekerjaan mencatat aktivitas harian mereka dalam buku harian. Berikut adalah referensi buku guna menyusun materi mengenai job analysis. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai job analysis. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga terima kasih telah menyimak video dan juga presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, waktu dan tempat kami persilahkan.